Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wa ba'd. Alhamdulillah dinikmatillah, salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa Ramadan, puasa-puasa yang kita lakukan, dan juga kita mendapatkan syafaat dari rekan-rekan kita yang soleh, ya, rekan-rekan kita yang sama-sama talab ilmu, ya, mudah-mudahan kita saling mensyafaati. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ada presentasi dua kelompok, tapi sebelum itu Bapak akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, pembahasan yang melanjutkan dari materi yang sebelumnya, gitu ya. Nanti ketika masuk ke dalam bab yang kedua mengenai sikap kepribadian dan sikap keagamaan, nah kita akan kupas sedikit mengenai satu tema yang juga sangat penting untuk menambah pemahaman kita terhadap psikologi agama. Ya, sebelum itu kita sama-sama dengan baca, ya, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, di sini Bapak akan coba presentasikan ada hal yang sangat menarik, yaitu mengenai sumber jiwa agama. Gitu ya. Ini sebenarnya ada di dalam ada di dalam buku kita, ada di halaman 9 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam buku ini sambil memantau di e-booknya. Teman-teman bisa lihat di daftar isi ini di halaman 9, ya, di halaman 9 ini. Sumber jiwa agama. Teman-teman bisa lihat. Baik teman-teman semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah bergabung, bahwa sumber kejiwaan agama, ya, merupakan bagian yang dibahas oleh psikologi agama. Apa fungsinya? Kalau kita berbicara sumber, berarti mana saja pancaran-pancaran, mana saja asal mula ketika seseorang itu beragama. Tapi ada sematan kejiwaan, berarti intrinsik atau sesuatu yang muncul dari dalam diri sang manusia tersebut. Ya. Nah, apa saja sumber-sumber yang menyebabkan manusia itu kemudian beragama? Gitu ya. Baik, kalau kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, tentunya manusia itu setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan manusia itu akan menganut sebuah agama atau menciptakan agama, gitu ya. Nah, ini kalau kita belum atau menyebarkan agama, gitu ya, menyebarkan satu pemahaman agama. Kalau kita lihat di dalam buku yang ditulis oleh Ansori 2023 di halaman 9, kita akan melihat ada seorang Rudolf Otto, ya, ini mengatakan bahwa ada perasaan kagum yang timbul dari entitas yang tidak dapat dijelaskan. Nah, timbul dari kekaguman, nah, salah satunya adalah karena ada cinta dan kasih ini. Nah, ketika naluri dari manusia itu ingin mencintai, ya, timbul mengagumi seseorang, mengagumi kehebatan seseorang, gitu ya, maka muncullah orang tersebut ingin mensucikan orang atau makhluk, ya, atau sesuatu tersebut. Nah, maka muncullah
ritual-ritual, muncullah cara-cara penyembahan, ya, cara-cara untuk menghormati, ya, seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita bicara dari sumber jiwa agama. Dari mana itu? Dari rasa, ya, dari rasa, rasa cinta dan rasa ingin dikasihi. Nah, ini bagian dari rasa. Kalau rasa berarti adalah perasaan atau hati. Ini sumber jiwa agama. Nah, ini kalau kita kasih contoh, misalkan ketika seorang itu menghormati seseorang yang dia kagumi, kemudian dibuat oleh sekelompok atau orang tersebut, misalkan patung dan lain sebagainya, maka muncullah ritual-ritual atau kepercayaan, ya, dari perilaku-perilaku yang mereka munculkan. Kemudian sumber jiwa agama itu juga muncul dari kebutuhan berkelompok. Nah, dari kebutuhan berkelompok ini kemudian lahirlah misalkan adat atau kebiasaan-kebiasaan, ya, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban. Ya, salah satu contohnya misalkan ada seseorang berkelompok di sebuah lingkungan tertentu, misalkan, ya, di pegunungan atau di hutan, ya. Mereka kemudian membuat aturan-aturan, membuat adat istiadat di situ, maka muncullah cara-cara menyembah sekitarnya. Apakah itu di langit, apakah itu di bumi, dan mereka mengkultuskan atau mensucikan sesuatu. Gitu. Bisa dari berpikir, dari proses rasa juga bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka tidak sendiri, mereka berkelompok-berkelompok. Mereka punya mazhab-mazhab tertentu. Bisa juga di dalam agama yang ada, bisa. Dalam agama yang ada juga bisa muncul sebuah kelompok-kelompok yang kemudian mereka memahami tafsir-tafsir tertentu, ya. Kemudian mereka melakukan yang namanya pandangan-pandangan yang menurut mereka lebih kuat dan lain sebagainya. Kemudian juga naluri sumber kejiwaan agama ini juga kebutuhan berkomunitas. Bahwa ketika manusia itu berkomunitas, ya, maka pemimpinnya ini kemudian membuat yang namanya aturan-aturan, sumber-sumber hukum, membuat juga bagian-bagian yang menyebabkan seseorang itu bisa percaya, yakin, menjalankan berkomunitas itu, maka bisa menjadi sumber agama. Gitu. Ya, apakah itu maka pemimpin ini atau sekelompok pemimpin ini, ya, mempunyai pandangan-pandangan yang bisa dijadikan hukum oleh komunitas tersebut. Ya, ini namanya sumber kejiwaan agama. Gitu. Teman-teman bisa baca di halaman 9 juga sampai nanti bisa, ya, lihat situ Rudolf Otto bahwa dalam jiwa manusia tidak hanya terdapat struktur a priori dan rasional, tapi juga irasional terhadap yang gaib, yang sebab akibat, ini juga bisa mempengaruhi. Gitu. Nah, jadi ketika beragama dianggap sebagai faktor penyatu bagi manusia. Yang tadi, ya, bahwa bisa menyatukan berkelompok dan lain sebagainya. Ini bisa menjadikan manusia itu memunculkan sebuah kepercayaan atau sebuah agama, gitu. Nah, di dalam sumber kejiwaan agama ini ada dua teori. Kalau kita baca, ada teori yang namanya adalah teori monistik. Ya. Teori monistik ini manusia itu, ya, dibahas bahwa usul-usul agama itu dari psikologi manusia dari 3 hal. Ada 3 unsur. Yang pertama, manusia itu beragama karena manusia itu menggunakan nalarnya atau berpikirnya. Dari berpikir ini kemudian muncul Tuhan. Dalam tanda kutip Tuhan, ya. Konsep Tuhan.
Apakah dia berpikirnya bisa sampai kepada zat yang hakiki, apakah kepada zat yang lain gitu, yang bukan kekal ya, yang tidak yang ada panaknya ya. Nah, ini kemudian manusia itu intinya adalah mereka beragama muncul dari proses berpikir gitu ya. Nah, biasanya kalau dari proses berpikir ini, maka manusia itu mempunyai kekuatan ya. Kekuatan kepercayaannya lebih kuat. Berbeda dengan orang yang beragama itu karena rasa. Rasa apa? Rasa ketergantungan kepada kekuatan yang goib yang menurut manusia tersebut ada kekuatan besar di luar dirinya. Sehingga tergantung sense of defense ini ya. Jadi ketika manusia itu tergantung dengan sesuatu hal yang lain, maka muncullah sumber keagamaan gitu. Apakah itu agamanya Islam, apakah agamanya yang lain gitu ya. Nah, ini pada intinya manusia itu punya ketergantungan. Ya, kita ambil contoh ketika seseorang itu ya, naik ke pesawat terbang misalkan ya, naik pesawat terbang kemudian pesawatnya itu terjadi goncangan, membuat orang itu takut. Bagi orang yang beragama dia akan menyebut Tuhannya. Bagaimana dengan orang yang tidak punya agama? Dia bingung. Dia bingung, dia tergantung kepada siapa nanti ketika terjadi ketidakpastian atau ketakutan itu. Nah, ini ada juga orang yang beragama karena sense of defense. Ada Assalamualaikum. juga orang beragama karena libido seksualitas. Gitu. Jadi karena manusia itu beragama, karena apa? Karena ayahnya atau ibunya, gitu kan? Gitu. Karena ayah dan ibunya itu akhirnya dia punya agama, gitu kan? Gitu. Jadi agama keturunan, apakah seperti itu? Nah, ini juga sama. Karena faktor perkembangbiakan ya seksualitas. Nah, ya, sebagai bahkan juga beragama itu karena kebutuhan seksual bisa juga ya. Ketika seseorang itu eh, apa berkelompok kemudian dia ingin mencintai sesuatu, maka akhirnya salam ya silakan Pak Sandy. Bapak jelaskan sedikit ya sebelum masuk ke kelompok 7 dan 8. Nah, ini Bapak sedang menjelaskan sumber jiwa agama. Baik, ada teori monistik. Nah, kemudian juga ada teori yang lain yaitu teori fakulti. Ya. Teori fakulti ini apa? Teori mengenai bahwa manusia itu beragama karena apa? Karena mempunyai akal. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, yang monistik. Ya. Kemudian juga orang beragama karena mempunyai rasa takut, rasa kagum, rasa cinta. Ada juga orang yang beragama karena apa? Karena punya kemauan. Lantas apa fungsinya dua teori ini? Ya. Fungsi dari dua teori ini ketika kita kaitkan dengan ketika kita sebagai seorang mahasiswa pendidikan agama Islam, maka kedua teori ini kita bisa masukkan dalam ketika kita meneliti tingkah laku manusia, ya, apakah benar manusia ini beragama dari proses berpikir, dari merasa, nah, itu kita bisa lihat pengaruhnya seperti apa. Ini bisa kita lihat di dalam gerak-geri atau tindak tanduk perbuatan dari seorang atau kelompok yang kita teliti nanti ya. Apakah itu masih anak-anak? Ya, bagaimana anak-anak itu punya sikap keagamaan? Apakah dari akal ataukah perasaan? Gitu ya. Apakah kemudian remaja bagaimana memanfaatkan akalnya ketika mempunyai sikap keagamaan? Nah, ini kita bisa jadikan teori fakulti dan teori monistik ini sebagai bagian dari penelitian ya. Biasanya apakah dimasukkan di bab 2 dan lain sebagainya gitu ya. Ataukah masuk di dalam pembahasan juga boleh. Baik, nah dalam metode penelitian psikologi agama ada pendekatan yang akan kita lakukan
ya, karena ini berfungsi untuk meneliti psikologi agama ini dengan pendekatan filosofi, ya, atau filsafat. Ada 3 caranya, ya, metodenya. Apakah pendekatannya intuitif, kontemplatif, atau religi? Ini seperti halnya. Kalau intuitif, kita bisa melihat perubahan-perubahan tingkah laku manusia dari agamanya itu berdasarkan kesannya sehari-hari. Dilihat keadaannya sehari-hari. Diamati, dicatat. Kemudian dari kesan sehari-hari ini ditafsirkan. Ya, ditafsirkan. Nah, ini bisa ditafsirkan, ya. Ditafsirkan dari apa? Dari pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal atau penelitian itu. Kemudian metode kontemplatif, nah, juga bisa digunakan dalam penelitian psikologi agama, yakni misalkan dengan cara survei, diskusi, kemudian dengan cara wawancara dan lain sebagainya. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian juga dengan metode religi. Apa itu? Metode yang ketika peneliti menggunakan kitab suci, seperti halnya sumber agama, ya, kitab suci, prinsip-prinsip agama, misalkan hadis, Al-Quran hadis, bahkan akhlak. Harusnya akhlak itu seperti ini. Biasanya ini adalah di dalam kitab-kitab para ulama. Ini yang bisa kita lakukan di dalam psikologi agama. Ya. Oke, teman-teman semua dirahmati Allah, ini mengenai sumber jiwa agama. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan tentang sumber jiwa agama. Ya, baik, ini dari Bapak, dari mukadimahnya. Kita sambung dari pertemuan yang sebelumnya tentang sumber jiwa agama. Teman-teman semua, Bapak lihat di absensi, apakah sudah ada yang absen? Sudah, Pak. Ya, silahkan di-scan dulu barcode-nya. Kemudian dari barcode tersebut bisa kita lihat siapa saja yang sudah hadir, ya. Kita lihat nanti di dalam perkuliahan. Ya, silahkan dari sini ada yang akan ditanyakan atau mungkin sudah siap nih presentasi. Sepertinya sudah siap, Pak. Kelompok 5, Pak. Silakan. Silakan. Berarti Bapak coba yang akan presentasi dari kelompok 5, Pak. Di 7, Pak. 7 ya. 78, Pak. Silakan, langsung presentasi, silakan. Presentasi Bapak langsung ditimpa juga boleh. Silakan Abah dari kelompok 7. Ya, langsung ditimpa presentasinya boleh. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bu. Pak, telat Pak. Sebelah Ya. baru buka. Barcode-nya silahkan scan di HP istrinya. Di HP yang satunya. Bisa. Silakan yang akan presentasi. Kelompok 7 udah ada semua belum ya? Kelompok 7 dengan Bu siapa ini? Budian, Pak. Ya, silakan Bu Dian. Diawali aja dulu. Enggak, Pak. Ada 5 orang, Pak. Ada 5 orang. Abah, ada Abah? Saya sudah hadir, Bu.
Oh iya, Teh Mai. Siapa lagi ya? Abah belum ada ya? Mau dimulai apa gimana, Teh Mai? Silakan Bu. PPT-nya bisa di-share, Teh Mai. Teh? Saya coba ya, tapi pakai handphone Bu. Iya, iya. Mungkin ada yang bisa bantu. PPT-nya ada di grup semester 6C sudah di-share. Jauh banget. Dia Ade Dian, Tampilkan sudah tampilkan enggak? terus Malinda, Siti Mutmainah, Suhendi, dan Fahmi ya. Sudah tampil belum ya Bu? Sama Bu Sudah, Maisa, Pak. Sudah, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 7 akan memulai presentasi kelompok kami. Assalamualaikum. Maaf ya Pak, delay suaranya di sini. Aduh. Langsung saja Bu, langsung. Apa? Baik. Temanya adalah kepribadian dan sikap keagamaan. Langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk bab 2 ini pertama adalah kepribadian. Untuk poin pertama, poin A akan dibacakan atau disampaikan oleh Teh Mailinda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjabarkan tentang pengertian kepribadian. Kepribadian adalah sebuah struktur organisasi yang relatif tetap yang memiliki sifat permanen dan ciri-ciri yang khas, baik dalam tindakan, pemikiran, dan emosi yang dapat membedakan satu individu dari yang lain. Selanjutnya, dimensi kepribadian Big Five. 1. Extraversion. Kepribadian introvert, dimensi ini terkait dengan tingkat kenyamanan dalam sebuah relasi. 2. Agreeableness. Ciri khas yang mencolok adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan sosial yang baik. 3. Neuroticism. Kecemasan adalah ciri neuroticism yang dapat dikenali, termasuk ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak aman, dan ketidakstabilan emosional. 4. Conscientiousness. Individu yang memiliki tingkat tinggi dalam dimensi conscientiousness umumnya adalah orang yang hati-hati, dapat diandalkan, teratur, dan bertanggung jawab. 5. Openness.
Dimensi ini erat kaitannya dengan kapasitas untuk memiliki wawasan yang luas dan gagasan-gagasan orisinal, serta antusias terhadap pengetahuan baru. Selanjutnya, bab 3, saya lanjutkan atau yang lain, Bu Ade? Mangga kalau sudah ada yang hadir, Dilanjutkan dengan Saya ya, ya enggak. nah, izin lanjutin ya pertanyaan dan juga penutupan. Kesimpulan, kepribadian adalah sebuah struktur organisasi yang relatif tetap dan memiliki sifat permanen dan ciri-ciri yang khas, baik dalam tindakan, pemikiran, dan emosi, yang dapat membedakan satu individu dan lima besar atau indikatif sering dianggap sebagai kata kerja universal untuk mengukur kepribadian karena mencakup dimensi utama yang dianggap penting dalam memahami kepribadian individu secara komprehensif. Saran, kami sebagai penyusun makalah juga akan memberikan saran kepada para pembaca agar memperbanyak referensi terkait kepribadian dan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak referensi atau pengetahuan yang akan didapat oleh pembaca serta kritik dan saran nasihat para penyusun sebagai pendorong dan motivasi agar ke depan makalah yang dibuat jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. baik Pak, demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 8. Maaf, ini mau lanjut kelompok 8 apa gimana Pak Dosen? Silahkan dulu, silahkan yang kelompok selanjutnya boleh. Baik, kelompok 8 sudah ada semua. Klik. Kelompok 8, Neneng Mulyati, Nuraina, Saidatul Fikriyah. Hadir Pak Dosen. Ya, yang silakan. Ini belum ada yang fans ininya Pak. Timnya kemana kelompoknya? Dipresentasikan bukunya, bolehlah kalau menyulitkan. Boleh. Sudah download bukunya belum? Oh, itu udah ada Pak, Bu Saida. Bu Saida, baik. Baik, izin Pak Dosen saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami di sini kelompok 8 terdiri dari saya sendiri Neneng Mulyati, ada Ibu Nur Ena, Ibu Sadiatul Fikriyah, Bapak Andika dan juga Bapak Dede Sanjaya.
Di kelompok 8 kami membahas tentang kepribadian dan sikap keagamaan. Adapun pada pendahuluan akan dibacakan langsung oleh Ibu Nur Aina. Mangga kepada Bu Aina, dipersilahkan. Bu Nur Aina atau Bu Sayyidatul Fikriah, mangga siapa aja deh yang udah yang sinyalnya enggak nge-lag. Baik, kalau begitu saya mulai dengan pendahuluan sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Latar belakang. Setiap manusia di dunia memiliki kepribadian. Kepribadian setiap orang pun berbeda-beda. Bahkan ada manusia yang memiliki lebih dari satu kepribadian. Dalam pembahasan kepribadian itu sendiri, terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh beberapa tokoh kepribadian. Selain teori, kepribadian juga mempunyai tipe yang melekat pada diri manusia. Sebagai makhluk yang beragama, kepribadian manusia tidak lepas dari pengaruh keagamaan mereka. Atau bisa saja kepribadian seseorang yang justru dapat mempengaruhi keberagamaannya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal tersebut, di atas makalah ini akan mengkaji tentang kepribadian dan sikap keagamaan. B. Rumusan masalah. Apa pengertian sikap? Apa saja faktor pembentukan sikap? Apa saja komponen sikap? Apa pengertian keagamaan? Apa yang dimaksud dimensi keagamaan? Bagaimana sikap keagamaan? Apa saja faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan? Apa hubungan teori kepribadian dan sikap keagamaan? Selanjutnya, tujuan. Mengetahui pengertian sikap. Mengetahui apa saja faktor pembentukan sikap, mengetahui apa saja komponen sikap, mengetahui apa pengertian keagamaan, mengetahui apa yang dimaksud dimensi keagamaan, mengetahui bagaimana sikap keagamaan, mengetahui apa saja faktor mempengaruhi sikap keagamaan, selanjutnya mengetahui apa hubungan teori kepribadian dan sikap. Langsung ke pembahasan, Bu. Langsung pembahasan aja. Baik, selanjutnya pembahasan mungkin akan dilanjutkan rekan saya Pak, Bu Saida atau Bu Nur Aina atau Pak Andika atau Pak Dede, mangga yang sudah hadir. Apa ya di Udah izin saya lanjut aja ya Pak, mungkin belum pada ini kali Pak, tapi itu Bu Saida Ya, ada silakan. Izin ya Pak, izin teman-teman saya lanjut dulu ya, soalnya belum ada respon. Pembahasan pengertian. Sikap merupakan respon atau tanggapan dalam bentuk penilaian yang timbul dari seseorang terhadap suatu objek. Informasi yang diperoleh tentang objek tersebut kemudian diolah di otak dan menghasilkan respon. Faktor pembentuk. Faktor internal. Membentuk sikap adalah seleksi objek yang akan dipersepsi oleh individu. Faktor internal. Faktor eksternal mempengaruhi pembentukan pandangan, termasuk interaksi sosial, pengaruh kelompok, dan pengaruh budaya. Komponen sikap. Menurut Saifuddin Azwar, aspek-aspek dalam struktur sikap adalah aspek kognitif, aspek afektif, yaitu aspek yang terkait dengan emosi subjektif seseorang terhadap suatu hal. Aspek perilaku atau konatif, Azwar 2012. Menurut Walgito, sikap terdiri dari 3 elemen, yakni kognitif terkait dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan individu mengenai suatu objek sikap. Afektif terkait dengan perasaan positif atau negatif terhadap objek sikap. Konatif terkait dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Pengertian.
Dari segi etimologi, agama merupakan kaidah ilahi yang mendorong pikiran seseorang yang memiliki akal untuk mematuhi kaidah tersebut secara sukarela, guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aminuddin 2006. Menurut Glock dan Taft, agama adalah sebuah representasi, yaitu sistem kepercayaan, nilai serta tindakan yang terstruktur yang keseluruhannya terfokus pada isu-isu yang dianggap signifikan. Suroso 2004. Sikap keagamaan, dimensi keyakinan atau ideologi, dimensi praktik keagamaan, upacara, dimensi eksperimental, dimensi kecerdasan agama, dimensi implikasi. Kelompok 8 apa yang udah hadir? Maka Bu Seidah dilanjut. Keagamaan. Bukan Bu, yang mana itu? Keluar masuk terus dari tadi. Bagaimana? Ada kesimpulan mungkin? Mau lanjut dulu? Ada pengertian yang lain? Yang selanjutnya yaitu yang bagian D ya, hubungan teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Ada 4 teori kepribadian utama dalam pengembangan ilmu psikologi yang dikenal sebagai dasar teori untuk berbagai studi tentang perilaku manusia. Fenomena kepribadian ini meliputi yang pertama, Islam berpendapat bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi bawah sadar individu. Selain itu, agama juga berkaitan dengan struktur psikologi seseorang yang mencakup ID, ego, dan superego. Dalam konteks ini terdapat keterkaitan antara gagasan keagamaan yang dikembangkan oleh teori psikoanalisisnya. Mencari kesamaan kondisi psikologis pasien neuris dengan mitos-mitos budaya antropologis dan masyarakat primitif. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teori Erich Fromm. Erich adalah psikolog tergabung dalam kelompok Neo-Freudian. Awalnya memperdalam teori-teori Freudian dan psikoanalisis, namun ia kemudian mengembangkan konsep-konsepnya sendiri yang menekankan pada aspek sosial dan humanistik. Fromm juga mengintegrasikan pandangan psikoanalisisnya dengan agama dalam perspektifnya. Erich mengungkapkan bahwa Tuhan adalah salah satu dari banyak istilah puitis yang melambangkan nilai-nilai tertinggi dalam sejarah manusia. Karena kesadaran akal dan imajinasi membedakan manusia dari dunia, manusia dituntut untuk mencari keseimbangan baru yang berpotensi untuk mencapai kesatuan dengan alam. Simbol-simbol seperti Tao, pencerahan yang baik, nirvana, dan Tuhan mempresentasikan tujuan baru manusia yang menginginkan kesatuan dengan dunia dan mencari keseimbangan yang baru. Dalam beberapa tulisan tersebut, Erich Fromm mengemukakan 2 model keberagamaan, yaitu keberagaman otoriter dan keberagaman humanistik. Keberagamaan otoriter adalah keberagamaan yang bersifat otoritatif yang mencerminkan kata hati yang dibentuk dari pengaruh eksternal terkait dengan ketaatan, pengorbanan diri, dan tugas manusia atau penyesuaian sosial.
Di sisi lain, keberagamaan humanistik adalah keberagamaan yang berasal dari dalam diri manusia, ekspresi diri, dan integrasi manusia. Menurut pandangan Erich, manusia secara individual memiliki potensi humanistik dalam dirinya. Selain itu, individu juga menerima nilai-nilai yang dibentuk dari luar. Tipe beragama ini menganggap Tuhan sebagai simbol dari kekuatan manusia, yang berarti bahwa manusia harus memiliki sifat kasih dan sayang. Oleh karena itu, manusia harus memiliki sifat kasih dan sayang. Jika Tuhan memiliki sifat maha pengampun, manusia juga harus dapat memanfaatkan kesalahan orang lain. Yang selanjutnya ada teori William James. William James secara umum mengelompokkan sikap dan tindakan keagamaan menjadi dua kategori, yaitu the unwell soul dan the mentally soul. Kedua kategori ini menunjukkan keberadaan dalam perilaku dan sikap keagamaan. Menurut William James, individu yang termasuk dalam kategori the unwell soul cenderung memiliki latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Mereka memeluk agama karena mereka merasa terluka secara batinnya. Mungkin disebabkan oleh kejadian buruk yang menimpa mereka, konflik batin, atau hal-hal lain yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Hal ini kemudian mempengaruhi sikap mereka terhadap agama. Yang keempat yaitu ada teori Locke dan Stark mengatakan bahwa religius merujuk pada keyakinan bawaan yang tercermin dalam pengalaman sehari-hari. Dengan mengintersasikannya, mereka menjelaskan bahwa agama meliputi simbol, sistem kepercayaan, dan perilaku yang terorganisir. Semua itu berfokus pada persoalan-persoalan yang dianggap paling penting secara spiritual. Menurut Locke, agama terdiri dari dua unsur, yaitu keyakinan pada ajaran agama dan pelaksanaan ajaran agama. Di sisi lain, Spink mengatakan bahwa agama mencakup keyakinan, adat istiadat, tradisi, dan juga pengalaman individu. Keberagamaan atau spiritualitas tercermin dalam banyak aspek kehidupan manusia. Kegiatan spiritual tidak hanya terjadi saat seseorang melakukan ritual ibadah, tetapi juga saat melakukan aktivitas lain yang dipicu oleh kekuatan luar biasa. Ini tidak hanya terkait dengan kegiatan yang terlihat dan dapat diamati, tetapi juga kegiatan yang tak terlihat dan terjadi di dalam hati seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang melibatkan berbagai sisi atau dimensi. Oleh karena itu, agama adalah sebuah sistem yang memiliki banyak dimensi. Yang kelima yaitu teori kepribadian Al-Ghazali. Teori kepribadian Al-Ghazali menggunakan pendekatan budaya timur yang memadukan tasawuf dan tauhid yang bersifat statis. Pendekatan ini melibatkan rasa percaya yang mendalam kepada Tuhan yang memunculkan kepribadian holistik. Landasan teori kepribadian Al-Ghazali didasarkan pada konsep teosentris yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui metode tasawuf. Ada beberapa aspek atau unsur dalam diri manusia yang berperan dalam pembentukan kepribadian. Dalam terminologi Islam, aspek-aspek tersebut disebut sebagai al-jasad, al-ruh, dan al-nafs. Jasad mengacu pada aspek biologis atau fisik manusia, sedangkan ruh mengacu pada aspek psikologis atau mental. Nafs di sisi lain adalah aspek psikofisik manusia yang merupakan sinergi antara jasad dan ruh. Selanjutnya yaitu nafs memiliki potensi garizah yang secara etimologis mengacu pada insting, intuisi, fitrah, dan watak melekat. Banyak cendekiawan muslim yang berusaha mengungkap misteri Al-Ghazali
dalam salah satu karyanya. Al-Ghazali membagi diri ke dalam berbagai tingkatan atau tahapan. Yang pertama ada al-nafs al-ammarah bi'alsu. Yang kedua yaitu ada al-nafs al-lawamah. Yang ketiga yaitu ada al-nafs al-mutmainah. 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 Ya. Selain itu memaparkan struktur kepribadian dengan menggunakan istilah al-nafs. Al-Ghazali juga menggunakan kata-kata lain untuk membagi strata ruh atau jiwa manusia, yaitu kognitif, konatif, dan emosional. Meskipun pembagian ini lebih cocok untuk pembahasan dalam bidang psikologi, beberapa istilah perlu dimodifikasi agar tetap mempertahankan esensinya. Dengan demikian, pembagian jiwa atau ruh manusia terdiri dari daya kolb yang terkait dengan aspek emosional, rasa, dan afektif. Daya akal yang terkait dengan aspek kognitif, cipta kognisi, daya nafsu yang terkait dengan aspek konatif, karsa, dan psikomotorik. Untuk mempermudah pengertian mengenai kolb, akal, dan nafsu, berikut dijelaskan secara rinci, yaitu jika kolb fungsi jantung, Psikomotorik. akal secara fisik terletak di dalam otak. Hawa nafsu secara fisik terletak di daerah perut dan organ reproduksi. Dalam Kimia al-Sa'adah, Al-Ghazali menjelaskan perbedaan logis antara kolbu, akal, dan hawa nafsu. Nafs dapat diibaratkan sebagai sebuah kerajaan dengan anggota fisiknya menjadi cahaya yang bersinar. Syahwat diibaratkan sebagai gubernur yang memiliki sifat pendusta, egois, dan suka mengacau. Godop diibaratkan sebagai oposan yang sifatnya buruk, ingin perang, dan suka mencekal. Kolbu diibaratkan sebagai raja, sedangkan akal diibaratkan sebagai perdana menteri. Jika sang raja tidak mengendalikan kerajaannya, maka gubernur dan oposan akan mengambil alih dan menyebabkan kekacauan. Namun jika sang raja memperhatikan kerajaannya dan bermusyawarah dengan perdana menteri, maka gubernur dan oposan mudah diatasi dan berada di bawahnya. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sama untuk kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan yang lahir akan membawa makrifat dan kebahagiaan di hadapan Tuhan. Bu Neneng, mangga lanjut. Terima kasih Ibu Saida. Selanjutnya itu bab terakhir penutup. Mangga membaca penutup. Boleh saya Bu, baca Bu. Maka Pak Andika dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari makalah kami, yaitu dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, maka dalam kepribadian manusia sebenarnya telah diatur manusia untuk menyelaraskan tingkah laku manusia agar tercapai ketentuan dalam hidupnya. Secara fitrah, manusia memang terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik, benar, dan indah. Namun terkadang naluri mendorong manusia untuk segera memenuhi kebutuhannya yang bertentangan dengan realita yang ada. Misalnya, dorongan untuk makan ingin dipenuhi, tetapi makanan tidak ada, realitanya maka akan timbul dorongan untuk makan. Jika perbuatan itu dilaksanakan,
maka sadar atau ego manusia akan merasa bersalah karena mendapatkan hukuman dari egonya masing-masing. Norma yang terbentuk dalam batinnya yang baik oleh norma masyarakat maupun agama. Sebaliknya, jika dorongan untuk mencuri tidak dilaksanakan, maka ego akan memperoleh penghargaan dari hati nurani. Jadi, makalah kami ini ialah makalah yang dimaksudkan untuk kepribadian daripada agama dan kepribadian manusia untuk menyelaraskan daripada segala kelakuan-kelakuan dalam beragama gitu. Oke, terima kasih dan saya persilahkan lagi kepada moderator Bu Neneng apabila ada pertanyaan atau ada pembahasan. Terima kasih Pak Dosen Hendra yang telah menyiapkan Zoom hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andika. Itu makalah dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon masukannya dari teman-teman dan juga terutama dari Pak dosen. Mangga ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang mau bertanya atau kita saling share aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen. Baik, Pak Fit, Pak Abdul. Ya, silakan. Oke, baik Pak dosen. Terima kasih banyak Ibu. Ini ada yang saya ingin tanyakan mengenai kepribadian. Menurut teori kan kepribadian itu adalah sebuah struktur organisasi yang relatif tetap yang memiliki sifat permanen dan ciri yang khas. Betul ya Pak dosen. Kalau misalnya kita berbicara masalah itu, tapi saat ini yang kita bahwa kepribadian seseorang itu sering terkendala dengan keadaan, bisa berubah-ubah, misalkan tidak konsisten. Itu bagaimana cara menyikapinya ya Pak? Demikian, terima kasih. Saya dari Tito Pak, dari Jonggol. Oh, Pak Tito, ya terima kasih Pak Tito atas pertanyaannya. Ditulis Bu Nur Aina pertanyaannya. Lagi Pak Abdul. Ini keluar masuk dari tadi. Sudah masuk pertanyaan belum Pak? Tadi Kak, sebentar sudah masuk. Baik, Bapak absen dulu sebentar ya. Bapak absen dulu, barangkali ada yang belum ke absen. Sudah masuk di sini, ada yang kesulitan, Bapak coba absen. Oh, ada tadi keluar masuk. Bentar ya, Bapak presentasi. Kepencet, mohon maaf. Maaf, kepencet. Maaf ya. Kepencet lagi, kepencet. Sudah kelihatan belum ya ini ya? Presentasinya udah kelihatan belum? Belum tuh. Belum ya? Belum Pak, belum. Bentar. Kesulitan sinyal. Yang lain coba di mute dulu, coba yang Pak Abdul coba di mute dulu Pak. Kalau Eli Kamaliah hadir nggak? Eli Kamaliah. Bu Eli ada? Bu Eli? Bunda Eli ada Bunda Eli. Dimas Eko Saputra. Kalau yang tidak disebut berarti sudah hadir ya. Kalau tidak disebut, Dimas Eko Saputra ada? Tidak ada. Baik. Eli Kamaliah.
Tidak ada. Kemudian kalau tidak Bapak sebut berarti hadir ya. Heni Suhaini. Tidak ada. Kemudian Mas Amah. Mas Amah. Tidak. Muhammad Ramdan Jailani. Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan ada. Hadir Pak dosen. Oh, kok suaranya perempuan ya? Muhammad Ramdan. Harusnya laki-laki Pak dosen. Ya, tadi suara Bu Memes. Amah. Iya, mohon maaf ya. Kalau Bu Mas Amah ada tadi Bu Mas Amah? Tidak ada ya. Tadi Bapak nyebut nama Mas Amah bukan? Pak dosen. Oh, Mas Amah ya, Mas. Ada ya, alhamdulillah. Siap. Iya. Kalau Muhammad Ramdan Hadir. Hadir Pak. Saya hadir Pak. Mohon maaf Pak dosen, yang hadir itu Ibu Amah, sementara Pak pakai nama Bu Memes Pak Bu. Mas Amah hadir. Iya, siap. Jadi Muhammad Ramdan ada ya Pak ya Pak? Belum, tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada, ya baik. Neneng Ya, Mulyati ada Mama, tadi ya. Kemudian Nur Iya, Bapak Ena dosen. hadir. Tadi Bapak lihat ada tadi. Baik. Iya, nah, hadir, Kemudian Siti Mutmainah hadir. Hadir Pak. Tadi ada ikut Baik, presentase tadi kelompok 7. Ya. Oke. Pak Suhendi hadir. Hadir Pak, tapi mohon maaf tadi bagian presentasi tapi telat masuknya tadi Pak Misno, aduh agak telat. Mohon maaf Pak, giliran saya tadi. Ya nggak apa-apa. Supriyatin. Pak Ya, Supriyatin. masuk Pak, ada. Taufik Kamal. Mana Taufik Kamal? Ini dulu KKM di Babakan Madang ya, Taufik Kamal. Hadir nggak, Taufik? Wah, ada suaranya. Hadir, Taufik? Oh iya ada nih, Masya Allah. Apa kabar antum? Sehat Pak. Alhamdulillah. Wanda Nurul. Wanda Nurul? Ya, alhamdulillah hadir Pak. Oh, kok suaranya laki-laki ya? Oh, bukan Pak, maaf. Sorry Wanda Pak. Nurul. Punten. Wanda Nurul? Tidak ada, baik. Yusuf Maulana? Jainul Ihsan? Jarkasih? Pak Jarkasih ada? Hadir pada. Oh, apa kabar antum? Alhamdulillah, Pak dosen. Tito Kusnandar tadi ada ya. Bentar. Yang tidak Bapak sebut berarti hadir ya. Muhammad Syamsuddin. Siti Riwayati. Abdul Arif Setiawan. Aduh, bahasa Abdul ya. Abdul ini bukan Abdul ya. Ina Fitriana. Aduh. Baik. Ratna Lestari. Agus Suryana. Pak Abdul, mohon maaf itu mic-nya dimatiin dulu Pak Abdul, jadi mengganggu. Samit ya. Ada nggak Pak Samit? Fatmala. Asep. Fahmi Idris. Abdul Matin, tolong matiin liftnya yuk. Hadir, Porosen hadir. Asep mana nih Pak dosen? Alhamdulillah. Ya, siap. Yazid Husnul Mu'afa. Ya. Jamaluddin. Bismi Aulia.
Denny Supriyadi, Burhanuddin, Lukman Hakim, Ius. Aduh, berapa lagi ya? Buat Badru Kamal, Ihad Solihat. Oh, masih ada lagi. Sarpudrin Sasmita, Susi Susanti, Mamat. Banyak sekali 70 ya. Insya Allah. Baik, yang tidak disebut, insya Allah sudah hadir melalui barcode ya. Amin. Baik, amin. Untuk barcode puyeng Pak. iya banyak sekali nih ya. Untuk penjelasannya nanti Bapak coba sampaikan melalui video YouTube aja kali ya. Ini luar biasa ini ya. Iya, YouTube aja benar. Untuk tugas ini sudah Bapak nilai. Tadi yang presentasi sudah Bapak nilai tugasnya. Sudah Bapak nilai, ada bervariasi. Untuk kelompok 8 yang tidak ada Pak Dede Sanjaya ini. Di e-kampusnya tidak terdaftar, jadi Pak Dede Sanjaya, oh adanya Dede Hikmah Fajar sama Dede Hasanah. Ya, tulisannya tidak ada. Jadi kalau belum ada, silakan menuju Pak Super Admin Rohmansyah Al-Mukarram. So. Baik, Bapak jelaskan sedikit mengenai, bentar, Bapak stop dulu sharing, ini kok nggak muncul ya. Bapak akan coba jelaskan sedikit saja mengenai teori Big Five tadi. Ya, teori Big Five. Wah, luar biasa gitu ya. Tapi nggak bisa presentasi ini ya. Kenapa ya nggak bisa? 5 besar. 5 besar. Jadi, Khairul Falah gimana? Oh, belum disebut ya? Oke. Jadi ada teori 5 besar di dalam psikologi agama. Ini Bapak akan coba kupas paling 5 menit aja ya. Bapak minta waktu 5 menit tentang dimensi Big Five. Kalau kita bicara dimensi, berarti kalau tidak disebut tadi artinya hadir ya. Ada, kalau kita berbicara dimensi, ibaratkan ada sebuah kotak. Nah, kotak tersebut punya dimensi. Nah, ada 3 dimensi, panjang, lebar, sama tinggi. Nah, itu dimensi. Ini, nah kalau kita lihat dimensi, jadi kepribadian itu ada dimensi-dimensinya, ada sisi-sisinya, sisi bagian kanan, sisi bagian kiri, bagian atas, bagian bawah, gitu. Nah, kalau kita bicara 5, berarti ada 5 sisi, gitu. Ada yang sisinya itu terbuka, teliti, bersosial, empati, dan stabil. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, openness, ya, constituent, dan extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dari 5 kepribadian, ya, ini teman-teman coba lihat di bukunya. Ini menurut siapa, coba, ya? Yang bisa jawab ini Bapak kasih nilai kuis. Ya. Menurut siapa muncul teori dimensi Big Five di dalam buku Psikologi Agama oleh Ashori dan kawan-kawan tahun 2023. Coba. Ini di dalam buku itu ada dimensi Big Five. Coba lihat ya. Izin coba menjawab. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Sudah download buku e-booknya? Udah. Belum bisa, Pak.
Nah, bukunya tolong dibaca biar ya. Jadi ada teori bahwa kepribadian itu ada orang yang disebut kepribadiannya terbuka. Ya. Jadi dalam kitabnya para ulama, orang yang punya kepribadian terbuka itu dia akan berpikir kritis, sistematis berdasarkan akidah. Ini kalau dari ulama ya. Dari ulama mengatakan demikian. Tapi bagaimana dengan psikologi? Nah, kalau menurut psikologi, individu yang terbuka ini orangnya dapat menerima apa saja. Masukan-masukan, eksplorasi, pemahaman agama. Maka ketika banyak masukan, maka dia punya pemahamannya lebih luas, lebih dalam. Ya, maka dia bisa cepat juga untuk melakukan perpindahan dari yang tadinya tidak taat menjadi taat. Tapi kalau misalkan dia berpindah kepada yang rasional ke tidak rasional, dia tidak mungkin. Nah, Islam itu agama yang rasional. Dia akan pindah ke agama yang tidak rasional, maka dia tidak akan mungkin. Nah, ini orang yang terbuka. Makanya orang yang terbuka ini terbuka terhadap pengalaman. Ya. Maka dia terbuka terhadap pengalaman-pengalaman. Ini lebih ringkasnya ya. Jadi dia akan terbuka terhadap pengalaman-pengalaman. Terus bagaimana orang yang conscientious ya, teliti dia konsisten. Nah, menurut para ulama, orang yang seperti ini yang punya kepribadiannya itu adalah dia punya menjadikan akal itu punya peran dalam memahami tindakan-tindakan yang berdasarkan syariat. Nah, bahkan dia beramal pun dia punya etikanya. Maka kalau dari segi psikologi dia punya tanggung jawab, orangnya tanggung jawab. Konsisten dalam praktek agama. Ini dimensi ya, kalau kita hubungkan dengan antara psikologi dan agama. Ada juga orang yang extraversion, orangnya extrovert. Nah, kan? Biasanya kalau dalam konsepnya para ulama, dia akan berdakwah, senang berukhuwah, dan juga kritis, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, aktif lah. Orangnya aktif. Bersosialnya bagus. Ya. Ada juga orang yang mudah bekerja sama, empati. Nah, makanya di sini dia akan punya punya sikap akhlak, hati-hatilah sama orang itu. Nah, ini akan dilihat nih. Jadi fungsinya apa nih teori ini? Satu lagi yang neurotism ini, dia akan punya sikap menjelaskan peran keyakinan dan menciptakan ketenangan batin, ya, tenangnya itu stabil gitu. Ini fungsinya apa? Teori Big Five ini fungsinya bagi psikologi agama, kita sebagai seorang mahasiswa yang akan meneliti, maka kita bisa lihat objek yang kita teliti, misalkan murid kita, santri, ya, ini tuh di dimensi yang mana? Dimensi yang mana? Apakah orang itu terbuka? Apakah orangnya itu teliti? Apakah orangnya itu senang bersosial? Apakah dia itu mudah kerjasama? Ataukah stabil? Apakah gabungan-gabungan dari tiga ini? Nggak apa-apa. Berarti kita bisa lihat bagaimana perilaku dia dalam beragama. Gitu. Apakah sebaliknya? Ya, kalau secara teori harusnya begitu, tapi secara fakta kok enggak seperti itu. Nah, ini bisa menjadi masalah. Mengapa demikian? Oke. Ya. Maka sikap beragama artinya kita punya sikap, punya respon. Ya, kayak misalkan Pak Suhendi dengar azan, ya. Nah, bagaimana responnya? Gitu. Ketika Pak Suhendi melihat, ya, misalkan ada anak murid Pak Suhendi, misalkan santrinya malas sholat. Nah, kenapa kok bisa malas sholat gitu kan? Ini kan berarti harus ada diteliti nih dimensi mana nih kok. Oh, dia ini orangnya apakah senang sosial, tapi kok ini dia dalam orangnya aktif, ya kan? Berarti kalau
ada dimensi seperti ini, nanti pendekatannya supaya meresponnya bagus, bagaimana? Nah, salah satu contohnya adalah ketika dia kalau aktif diberikan peran pengalaman misalnya. Nah, pengalaman menjadi apa? Menjadi imam. Misalkan. Oh, kalau jadi imam dia, wah seneng ya. Ya, apa namanya, muncul eksistensi. Apa ya? Jadi eksis misalkan gitu. Apa? Itu berarti nanti ada cara-caranya supaya kepribadian itu terbentuk terpola. Ada yang disebut dengan pola pikir dan juga pola sikap. Itu kata guru Bapak ya. Yang namanya syakhsiyah Islamiyah atau disebut dengan kepribadian Islam. Mungkin itu sedikit dari Bapak ya. Tadi lewat dari 5 menit nih ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa ada pemahamannya. Pekan yang akan datang kita akan coba kupas sebelum masuk materi apa yang disampaikan oleh kelompok 8 tadi. Ada teori kepribadian dan sikap keberagamaan. Ya, ada dari Freud ini, kemudian Fromm, James, Locke dan Stark dan Al-Ghazali. Nah, ini pasti kalau belum dijelasin masih ngambang ya. Nanti insya Allah pekan yang akan depan kita ketemu lagi, kita bahas teori yang dibahas kelompok 8. Ini ya, kalau yang ini teori yang dibahas oleh kelompok 7 ya. Demikian dari Bapak. Walaupun mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf semuanya. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi Oke, jelek ya, Assalamualaikum.